Haleluya. Tuhan, selamat sore buat kita semua. Kembali lagi kita beribadah pada Tuhan sore hari ini. Seperti yang hari Minggu lalu sudah sampaikan, kita akan melanjutkan ke bagian-bagian terakhir ya. Walaupun masih ada banyak yang tidak secara detail dijelaskan, tapi secara umum ya ini yang harus kita tahu dan kita perlu belajar. Ya, kita masuk ke dalam sangkakala yang ketujuh. Ya, sangkakala yang ketujuh kemarin sudah sempat dibahas sedikit. Sangkakala yang ketujuh kita buka, masih kitab Wahyu ya, masih dalam kitab Wahyu. Sangkakala ketujuh ini kalau di dalam Alkitab kita buka di pasal yang ke-11. Ya, di pasal yang ke-11 di dalam kitab Wahyu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau baca kitab Wahyu jangan bingung, karena di kitab Wahyu ini ditulisnya ini tidak berurutan. Ya, jadi ada ayat-ayat, ada judul-judul perikop yang seharusnya di depan, di peristiwa yang terjadi di awal, tapi ditulisnya di belakang. Begitupun juga sebaliknya. Jadi kita harus memahami betul-betul kitab Wahyu ini supaya kita tidak bingung. Ya. Nah, di sangkakala ketujuh ini, seperti yang saya sudah katakan hari Minggu kemarin, ini soal kedatangan Yesus yang kedua kali di sangkakala ketujuh ini. Ya, nanti akan terjadi peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi ada beberapa peristiwa, serangkaian peristiwa yang terjadi. Urutan peristiwa, ada beberapa peristiwa yang terjadi menyambut kedatangan Yesus di sangkakala yang ketujuh ini. Nah, urutannya yang pertama itu kemarin saya sudah sempat bahas, kebangkitan orang percaya. Ya, jadi ini kebangkitan pertama. Yang kebangkitan pertama di mana semua orang yang sudah lebih dulu meninggalkan kita atau sudah lebih dulu mati, ya kalau dikatakan sejak dunia dijadikan. Jadi semenjak dunia dijadikan, kan ada banyak orang-orang saleh, ada banyak orang-orang yang sudah lebih dahulu mendahului kita. Ya, sudah pergi lebih dahulu mendahului kita, dan itu akan dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan, dan orang-orang percaya yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Dan yang ketiga, orang-orang yang mati syahid. Nah, mati syahid ini kapan? Jadi orang-orang yang mati ini pada waktu mereka mengalami masa antikristus. Ya, seperti saya sudah katakan, nanti gereja Tuhan pun akan mengalami antikristus, tapi gereja yang tidak sempurna. Nah, kita yang gereja yang sempurna ini sudah disingkirkan. Ya, jadi yang mengalami aniaya antikristus itu adalah gereja-gereja atau gereja yang tidak sempurna. Mereka masih anak-anak Tuhan, tapi mereka tidak sempurna. Ya, mereka akan mati secara syahid. Maksudnya, meskipun mereka dianiaya, mereka dibunuh, mereka tetap memegang teguh iman mereka, percaya kepada Yesus. Itu mereka akan dibangkitkan, yang mati syahid. Nah, yang kedua ada pengubah tubuh. Di next saja slide-nya ada pengubahan tubuh. Nah, di 1 Korintus, Bapak Ibu Saudara buka Alkitab 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52 saya bacakan. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir atau sangkakala ketujuh. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi orang-orang yang sudah
lebih dahulu mati meninggalkan kita akan dibangkitkan ya dengan tubuh kemuliaan diganti yang sudah tidak dapat binasa ya, dan kita pun yang masih hidup sampai pada waktu itu atau gereja sempurna akan diubahkan dengan tubuh yang firman Tuhan katakan tidak dapat binasa, tidak dapat binasa. Nah, setelah kita diubahkan, setelah kita melihat peristiwa ini, inilah detik-detik kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya, setelah kita dibangkitkan, kita diubahkan. Tubuh kita bukan tubuh daging ini lagi, tapi sudah tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Kalau tubuh ini daging masih bisa binasa, tapi kalau sudah diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa, artinya ya kita tidak akan merasa sakit lagi, kita tidak akan merasa kesakitan atau sengsara, tidak, tapi kita sudah mendapatkan tubuh yang tidak dapat binasa. Dan yang ketiga, yang saya katakan kemarin, ada pertemuan di udara. Nah, itu nanti pembagian mahkota. Nah, jadi kita yang sudah dibangkitkan, kita yang sudah diubahkan akan menyongsong kedatangan Tuhan. Ya, itulah pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Nah, setelah itu peristiwa yang keempat ada pencurahan cawan murka Allah. Nah, ini makanya sering kalau di dalam sekolah Alkitab dikatakan ini triple seven. Wah, triple seven, 777 ya, angka sempurna. 7 materai kita sudah belajar, 7 sangkakala kita sudah belajar, dan yang sekarang masuk ke dalam 7 cawan murka Allah. Nah, disinilah murka Allah ya bagi penduduk bumi ya, atau orang-orang yang masih tinggal di bumi adalah orang-orang yang jahat ya, antikristus bersama pengikut-pengikutnya. Disinilah murka Tuhan dicurahkan ya. Kalau kita lihat pencurahan murka, cawan murka Allah atau 7 malapetaka ya, dan ada perang Harmagedon akan terjadi setelah seluruh orang diselamatkan, diangkat ke awan-awan. Jadi kita sudah tidak lagi mengalami ini cawan murka Allah. Jadi cawan murka Allah ini bertuju kepada orang-orang pengikut antikristus atau orang-orang yang jahat ya, penguasa bumi antikristus. Cawan murka, dan Bapak Ibu Saudara boleh lihat ya di Wahyu pasal 16. Wahyu pasal 16 di situ Bapak Ibu Saudara boleh baca. Yang pertama itu ketika malaikat pertama, maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawan ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Ya, artinya murka Allah ini ditujukan kepada orang-orang yang memakai tanda antikristus atau pengikut antikristus. Nah, yang kedua, cawan murka yang kedua, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Yang ketiga, cawan murka yang ketiga, dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Ya, seperti yang kita tahu, bumi ini ya kalau di persentase itu paling banyak air, ya, lautan, ya, air. Ketika air ini, kita baca tadi yang kedua dan yang ketiga, air ini sudah tercemar dengan darah, bahkan tidak ada lagi kita temukan mata air yang bisa dikonsumsi. Bagaimana siksanya, bagaimana menderitanya penduduk bumi ya, mencari air itu sangat-sangat sulit dan sangat susah. Dan yang keempat, dan malaikat keempat menumpahkan cawannya ke atas
dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, dan manusia dihanguskan oleh panasnya api yang dahsyat, dan mereka yang menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Jadi sekalipun siksaan atau murka Allah itu nanti akan terjadi, tetap tidak ada yang bertobat, tetap tidak ada yang bisa bertobat, karena seperti yang saya sudah pernah jelaskan waktu lalu, Roh Kudus sudah tidak lagi bekerja. Ya, karena kita gereja sudah di awan-awan. Ya, gereja sempurna sudah dibangkitkan, sudah diubahkan, sehingga tidak ada lagi pengikut Kristus di bumi ketika murka Allah ini dicurahkan di bumi. Ya, jadi sudah tidak ada lagi anak-anak Tuhan atau pengikut-pengikut Kristus di bumi ketika cawan murka ini dicurahkan. Dan yang kelima, malaikat yang kelima merupakan cawannya ke atas tahta binatang itu, maksudnya antikris, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat nama Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Tetap meskipun mengalami siksaan yang luar biasa, tidak ada yang bertobat, saudara. Dan cawan murka yang keenam, malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi setelah cawan murka yang pertama sampai yang keenam dicurahkan, dan kita lihat yang keenam ini, roh-roh setan itu keluar dari mulut-mulut nabi-nabi palsu, dan dia mengumpulkan orang-orang. Orang-orang siapa yang dikumpulkan? Ini orang-orang yang menghujat nama Allah, orang-orang yang tidak suka kepada Allah, ya, orang yang tidak suka kepada gereja, dikumpulkan mereka semua. Untuk apa? Firman Tuhan katakan untuk peperangan. Nah, peperangan apa? Kita sering dengar atau mungkin pernah tahu ya, perang Harmagedon namanya. Setelah murka Allah dari 1 sampai 6 ini dicurahkan, harusnya kan 7. Sebelum murka Allah yang ke-7 ada perang. Ada perang yang harus dialami. Jadi orang-orang yang menghujat nama Allah semua dikumpulkan, pengikut antikristus semua dikumpulkan untuk ini peperangan dengan pengikut Kristus. Ya. Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, Harmagedon ini sebuah lembah. Ya, kalau kita, ya, saya juga belum pernah ke Israel, tapi saya dapat pelajaran juga, pernah diberitahu oleh hamba Tuhan yang sudah pernah ke sana. Di situ ada sebuah lembah yang letaknya di sebelah tenggara Gunung Karmel. Itu lembah yang luas, lembah yang besar. Dan wilayah terbesar dari, jadi masih bagian tanah perjanjian. Yang lembah ini masih bagian dari lembah tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Yosua, dan merupakan pintu masuk menuju pegunungan Karmel. Ya, dan itu lembah yang sangat luas. Jadi kalau dipikir, ya kita nggak tahu ya, nggak tahu pasti ya
terjadinya seperti apa peperangan tersebut. Tapi firman Tuhan katakan terjadi di sebuah tempat yang luas, tempat yang luas. Dan kita tahu singkat cerita bahwa iblis tidak pernah menang, ya. Tetap Yesuslah pemenang itu, sehingga pada akhir perang Harmagedon, ya, perang dimenangkan oleh Yesus dan pengikutnya. Kenapa Yesus bisa menang? Karena di Materai yang pertama, ketika kedatangan Yesus yang pertama kali, dia kan sudah diberi mahkota kemenangan. Dia sudah dinubuatkan untuk menang. Ya, jadi ketika ada perang Harmagedon, sudah pasti dan sudah jelas pemenangnya adalah Yesus dan pengikutnya dan tentara-tentaranya. Lalu setelah perang ini apa yang terjadi? Ya, tadi kita sudah tahu pasti bahwa Yesusnya adalah pemenang. Yang kedua yang terjadi adalah antikristus dan nabi palsu ditangkap dan dilempar ke neraka. Ya, antikristus dan nabi palsu dilemparkan ke neraka di Wahyu pasal 19. Kalau mau dibaca boleh, Wahyu pasal 19 ayat 19 dan 20. Dan pengikut antikristus dibinasakan. Wahyu 19 ayat 21. Dan iblis, Bapak Ibu Saudara, jadi yang dilempar ke neraka dan dibinasakan itu antikristus dan pengikutnya. Tapi iblis itu diikat dengan rantai dan dimasukkan ke dalam jurang maut, ditutup dan dimeteraikan. Bapak Ibu Saudara bisa baca Wahyu pasal 20. Jadi iblis ini belum dimasukkan ke dalam neraka, masih diikat dengan rantai di dalam jurang maut. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Setelah perang Harmagedon berakhir, barulah malapetaka yang terakhir atau cawan murka Allah yang ketujuh itu dicurahkan, ya. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya sudah terlaksana. Nah, inilah triple seven, ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua, ya, dari 7 materai, 7 sangkakala sampai 7 cawan murka Allah atau 7 malapetaka yang Allah limpahkan bagi penduduk bumi dengan bertujuan kepada antikristus, nabi palsu, dan semua pengikut-pengikutnya. Nah, tapi kita kan tadi melihat ada waktu pengangkatan, ya, ada waktu pengangkatan. Apa sih yang terjadi pada waktu itu? Jadi di waktu kita diangkat ke awan-awan, ada peristiwa yang terjadi. Gak semata-mata kita diangkat bertemu dengan Yesus di udara, sudah sampai situ, tidak. Tapi ada peristiwa juga yang terjadi atau ada kegiatan yang dilakukan. Nah, yang pertama, kita diundang, kita diajak untuk menghukum orang-orang berdosa. Jadi waktu perang Harmagedon, orang percaya diundang oleh Tuhan untuk ikut menghukum orang berdosa. Itu ada ayatnya, Wahyu 19 ayat 17 sampai 18, Wahyu 12 ayat 6 sampai 14. Bisa dibaca. Itu adalah kegiatan atau peristiwa yang terjadi ketika kita di awan-awan. Kita diajak, kita diundang untuk menghukum orang-orang berdosa. Dan peristiwa yang kedua atau kegiatan yang kedua ada persidangan untuk menentukan pahala. Nah, ini kemarin minggu kemarin ketika kita menyongsong kedatangan Yesus, kita akan diberikan mahkota-mahkota sesuai dengan pengiringan, dengan pelayanan kita ketika kita masih hidup. Upah kita diberikan, ya. Jangan salah ya Bapak Ibu Saudara, keselamatan kasih itu karena kasih karunia, bukan karena pekerjaan
pekerjaan kita atau perbuatan baik. Tapi perbuatan baik kita, pelayanan kita, pengiringan kita akan ada upahnya. Nah, ini upahnya ketika kita di awan-awan bersama dengan Yesus. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semua ada upahnya. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Itu ayat yang sangat-sangat bilang populer ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sama seperti pujian tadi kan, jangan lelah. Ya, kenapa kita jangan lelah? Kalau secara manusia pasti capek ya, kita melayani pelayanan dan aktivitas kita di rumah, mungkin berbisnis atau segala macam kegiatan kita pasti capek secara daging kita. Tapi firman Tuhan katakan jangan goyah, jangan lelah, giatlah dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, karena ada upahnya, tidak sia-sia. Ketika kita diangkat oleh Tuhan, kawan-kawan, ada upahnya. Segala pekerjaan dan pengiringan kita itu ada upahnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan hitung-hitungannya sekarang. Ya, dalam pelayanan itu gak usah hitung-hitungan sekarang, gitu. Karena upahnya nanti kita terima. Dan setelah menerima mahkota, ya jadi setiap orang akan diberikan mahkota sesuai dengan pengiringan dan pelayanannya kepada Tuhan. Jadi setiap kita di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, semua mendapatkan mahkota yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda sesuai dengan pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, kalau boleh di next. Nah, ini ada tingkatan yang Bapak Ibu Saudara. Ya, 1 Korintus 15 ayat 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, nah ini nanti tempat atau kedudukan atau bisa dibilang ini jabatan kita ketika nanti kita memerintah bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun damai. Ya, itu orang yang di bawah, yang banyak sekali orang itu gambaran orang yang tidak punya pahala. Loh, kok bisa orang tidak punya pahala? Bisa. Ada orang yang sudah sekarang ya tidak ada waktu atau kesempatan untuk melayani, tapi dia bertobat, dia percaya kepada Yesus, dia selamat, tapi dia tidak dapat upah karena dia tidak sempat atau tidak punya kesempatan melayani Tuhan, sehingga dia tidak menerima pahala atau upah, ya, tidak mendapatkan mahkota. Orang-orang yang berkesempatan untuk melayani Tuhan, mengiringi Tuhan, akan mendapatkan mahkota atau upah. Nah, ini posisi atau kedudukan atau jabatan yang nantinya kita akan tempati di kerajaan 1000 tahun damai. Ya, jadi kita semua ada posisinya, ada kedudukannya sesuai dengan pengiringan dan pelayanan. Ya, jadi selama di kerajaan 1000 tahun damai, kerjaan kita hanya memuji nama Tuhan. Ya, kita hanya memuji nama Tuhan saja, bernyanyi memuji nama Tuhan selama 1000 tahun. Ya, kenapa 1000 tahun damai? Karena iblis sudah diikat, Bapak Ibu Saudara. Tadi saya sudah katakan, iblis ini masih diikat. Jadi selama 1000 tahun kita damai, tidak akan merasakan sakit, susah, karena kita sudah memerintah bersama dengan Yesus. Ya, tidak ada yang mengganggu, tidak bisa juga orang mengganggu atau siapapun tidak bisa mengganggu. Setelah kerajaan 1000 tahun damai, setelah 1000 tahun berakhir, ada perang lagi, Bapak Ibu Saudara. Perang namanya Gog Magog. Perang Gog Magog. Di Wahyu pasal 20
ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Ya, perhatikan ya, saya baca. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis yang tadi diikat, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada tempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentang orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Nah, saat inilah baru iblis dimasukkan ke dalam neraka. Ya, iblis baru dimasukkan ke dalam neraka. Kalau Gog dan Magog itu apa sih sebetulnya? Kalau Gog itu merujuk pada satu pribadi atau seorang raja yang memimpin suatu bangsa atau rakyat yang besar. Ya, itu juga boleh dicatat juga di Yeskiel 38 ayat 1 sampai 14 atau di Yeskiel 39 ayat 1 dan 11. Dan Magog itu pada awalnya merujuk pada seorang oknum, yaitu seorang anak yang dilahirkan dari keturunan Yafet. Tapi pada akhirnya Magog bertumbuh dan berkembang menjadi suatu kaum, ya, maaf salah ketik ini, kaum atau umat dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan tidak terhitung banyaknya, sehingga digambarkan seperti pasir di laut. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, Gog Magog adalah istilah, ya, atau yang menggambarkan suatu tempat, suatu umat yang besar jumlahnya, yang dipimpin atau dikendalikan oleh seorang pemimpin atau seorang raja. Ya, tapi hal ini seperti yang tadi saya katakan terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai berakhir. Yang memimpin ya sudah pasti iblis dan orang-orang yang mengalami kebangkitan kedua. Nah, mereka adalah orang-orang jahat. Jadi ada kebangkitan pertama yang tadi saya katakan, itu kebangkitan pertama untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah mati lebih dahulu. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah mati lebih dahulu, orang yang hidupnya sampai kepada Tuhan, mereka akan dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama. Tapi kebangkitan yang kedua ini teruntuk kepada orang-orang yang sesat, ya, nabi-nabi palsu, pengikut antikristus. Ini mereka akan dibangkitkan. Ya, tujuannya tadi kita sudah baca, mengepung perkemahan orang-orang kudus, menyerang kota yang dikasihi. Yang ketiga, akhirnya mereka dilempar ke dalam lautan api atau dalam neraka. Ya, itu yang akan terjadi setelah perang 1000 tahun damai. Ya, kita yang hidup dalam kerajaan 1000 tahun damai ini mau diperangi juga sama iblis, gitu. Tapi itu akan terjadi setelah 1000 tahun damai. Nah, tadi kan ada tulisan kebangkitan kedua, ya, untuk orang-orang yang sesat, orang-orang yang pengikut antikristus, yang orang-orang yang jahat. Tujuannya apa? Ya, karena ternyata tidak hanya sekarang namanya tabiat manusia, ya Bapak Ibu Saudara. Ketika dituduh bersalah pasti ada pembelaan, ya, ada namanya pembelaan. Ternyata ada juga Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam ada pengadilan tahta putih namanya, di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Nah, ini setelah perang Gog dan Magog selesai, selanjutnya ada persidangan tahta putih. Boleh di next lagi, di Wahyu pasal 20 ayat 12. Nah ini, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil,
berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, siapa saja orang-orang mati besar dan kecil yang berdiri di hadapan Yesus? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan kedua. Ya, tadi pengikut Antikristus, ya. Mereka tidak turut terhasut, tapi mereka tidak terhasut iblis. Ya, jadi ada orang yang dalam kebangkitan kedua ini ada yang terhasut iblis untuk ikut berperang dalam perang Magog, tapi ada yang tidak terhasut. Ya, ini terhasut oleh iblis, dan mereka merasa selama mereka hidup mereka melakukan hal yang benar. Pembelaan, ya. Mereka merasa melakukan hal yang benar, tidak menjahati orang lain dan tidak berbuat kesalahan. Yang manusia bisa berbicara seperti itu, ya, karena tidak ada yang tahu. Yang kedua, mereka menuntut keadilan Allah dan mempertanyakan alasannya mengapa Allah menghukum mereka dan tidak mengizinkan mereka masuk ke dalam surga. Ya, sebab bagi mereka punya alasan dan layak masuk surga. Tapi firman Tuhan katakan apa? Semua tercatat dalam buku kehidupan atau kitab kehidupan. Ya, di sini ada kitab-kitab, dikatakan firman tadi kan ada kitab-kitab dan ada kitab kehidupan. Yang pertama ada buku perbuatan baik dan jahat. Setiap orang yang hidup di bawah hukum hati nurani dan Taurat, kepada mereka akan diperlihatkan semua catatan kegiatan aktivitas mereka, perbuatan mereka selama mereka hidup di bumi. Ya, semua akan diperlihatkan aktivitas tubuh, jiwa, bahkan rohnya. Semua tercatat. Yang akan diperlihatkan kepada mereka yang menuntut keadilan. Ya, jadi orang-orang yang menuntut keadilan yang terpaksa dibuka. Ini loh yang kamu lakukan selama kamu hidup. Dan yang kedua ada buku kehidupan. Buku kehidupan ini yang mencatat nama orang-orang yang percaya kepada Yesus, dilahirkan kembali dan menjadi pengikut Yesus. Karena Bapak Ibu Saudara, tidak menutup kemungkinan akan ada orang yang merasa pernah jadi percaya kepada Yesus. Mereka merasa diperlakukan tidak adil. Mengapa mereka harus dihukum? Siapa yang nantinya akan berkata merasa pernah mengikut Yesus? Ya, mereka yang sudah murtad dari sekarang ini. Ya, orang yang sudah pindah jalur istilahnya. Ya, tidak percaya lagi kepada Yesus. Nah, mereka ini yang mungkin nantinya akan komplain, ya, Tuhan, saya kan pernah percaya kepada Tuhan, saya pernah jadi pengikut Yesus, tapi kenapa saya tidak masuk surga? Ya, tapi semua tercatat dalam buku kehidupan. Ya, Matius 24 ayat 13 jelas mengatakan harus setia sampai akhir. Ya, Matius 24 ayat 13, yang bertahan, ya, yang bertahan akan selamat. Yang kita pernah bahas beberapa minggu lalu. Jadi kalau ada orang yang murtad dan meninggalkan Yesus, nama mereka akan dihapus dari buku kehidupan. Ada di Wahyu 3 ayat yang kelima. Jadi jangan coba-coba lari Bapak Ibu Saudara dari Tuhan. Sekali saja Bapak Ibu Saudara lari, ya, nama Bapak Ibu Saudara akan dihapus dari buku kehidupan. Ya, jangan sampai kesempatan itu hilang Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita lari. Dan yang terakhirnya Bapak Ibu Saudara, semua yang masuk ke dalam neraka, itu yang mengakui apa yang mereka perbuat, karena semua tercatat dan tertulis, tidak bisa mengelak. Ya, jadi mereka yang masuk ke dalam neraka, tidak seorang pun yang masuk ke dalam neraka dengan hati geram karena merasa Allah tidak adil. Ya, jadi mereka masuk ke neraka ini dengan perasaan, ya udah, terima, ada buktinya semua.
Bukan mereka marah-marah kepada Tuhan begini, tidak. Tapi mereka diperlihatkan semua aktivitas selama mereka masih hidup. Semua jelas, tercatat, dan tidak bisa mengelak, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau ini bahasa Jawanya legowo, mereka masuk surga, masuk neraka. Ya, karena ada buktinya semua, nggak bisa ngelak. Jadi terima. Ya. Nah, setelah semua berakhir, Bapak Ibu Saudara, langit dan bumi yang baru. Nah, setelah kita lihat kan dari awal bagaimana bumi itu dihancurkan, bumi itu di bumi hanguskan semua, dan sampai pada akhirnya langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayatnya yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem, yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan dan berdandan untuk suaminya. Nah, ini kita masuk bagian terakhir, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengetahui apa sebenarnya rencana Allah, apa sebenarnya tujuan Allah. Ya, gereja sempurna kita, Bapak Ibu Saudara, kita gereja sempurna akan berada di surga sampai langit dan bumi yang baru diciptakan. Lalu kita turun dari surga. Jadi selama langit dan bumi yang baru belum ada, kita masih di alam, masih di atas, masih di surga bersama dengan Yesus. Tapi ketika langit dan bumi yang baru diciptakan, kita akan turun bersama-sama dengan Yesus. Bersama-sama dengan Yesus, ya Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama dengan Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, apa rencana Allah? Ya, apa rencana Allah menempatkan kita, gereja dan Kristus di langit dan bumi yang baru? Rencananya apa? Tujuannya apa sih? Kenapa kita harus kembali lagi turun ke bumi? Ya, di langit dan bumi yang baru. Bapak Saudara ingat ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa? Masih ingat ya? Mereka Adam dan Hawa diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 28. Di situ tujuan Allah menciptakan Adam dan Hawa. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkannya itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Itu tujuan Allah bagi Adam dan Hawa pada waktu pada mulanya, ya, Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia. Dan tujuan Allah kepada manusia adalah itu, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan tujuan Allah itu sama sebetulnya ketika gereja Tuhan dan Yesus atau Kristus masuk atau menginjakan kakinya ke dalam langit dan bumi yang baru. Ya, kita buka, coba di dalam Maleakhi 2 ayat 15. Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda. Jadi tujuan Allah menciptakan Adam dan Hawa pada waktu itu adalah untuk menciptakan keturunan-keturunan ilahi. Itu rencana Allah pada mulanya. Allah menciptakan manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak, menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Tapi pada kenyataannya mereka tidak bisa menciptakan keturunan ilahi karena jatuh dalam dosa. Ya, karena mereka jatuh dalam dosa, jadi setiap keturunan yang dihasilkan oleh Adam dan Hawa
bukan lagi keturunan yang ilahi. Ya, jadi keturunan berdosa. Makanya Kristus, ya, Yesus disebut Adam yang akhir. Ada Adam yang pertama dan ada Adam yang akhir. Adam yang pertama itu yang dalam Kejadian 1 ayat 28 itu ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya, untuk dengan tujuan menciptakan keturunan-keturunan ilahi, tapi gagal karena manusia jatuh dalam dosa. Ya, dan di Adam yang akhir, yaitu Yesus atau Kristus, di saat inilah ketika Kristus dan gereja Tuhan masuk menginjakan kaki di langit dan bumi yang baru. Di saat itulah baru bisa menggenapi rencana Allah. Baru bisa menggenapi rencana Allah. Adam yang di akhir, yaitu Yesus Kristus dan istrinya, kita, gereja sempurna, akan menggenapi rencana Allah yang gagal. Rencana Allah yang gagal dilaksanakan oleh Adam dan istrinya Hawa. Jadi yang akan menggenapi rencana Allah adalah kita, gereja yang sempurna dengan Kristus. Ya, Kristus itu gambaran sebagai mempelai pria atau laki-laki, dan kita, gereja Tuhan atau gereja yang sempurna, digambarkan sebagai mempelai wanita. Nah, jadi mempelai pria dan mempelai wanita dalam suatu pernikahan itu nanti akan menghasilkan keturunan ilahi. Inilah yang diinginkan oleh Allah. Dia rindu bumi penuh dengan keturunan-keturunan ilahi, ya, sehingga ya bisa terawat semua dan segala macamnya baik berjalan adanya sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi kalau kita melihat ke belakang, Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita baca, yang kita sudah pelajari, bagaimana Allah merestorasi, bagaimana Allah memperbaiki kembali keadaan bumi, keadaan manusia, sehingga pada akhirnya di langit dan bumi yang baru bisa terciptalah keturunan-keturunan ilahi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya itulah secara umum lah, secara umum atau garis besarnya kita belajar tanda-tanda kedatangan Tuhan dari mantra yang 7 mantra yang pertama, dan yang kedua ada 7 sangkakala, yang ketiga cawan murka Allah, apa yang terjadi sesudah murka Allah dilepaskan kepada bumi dan penduduk bumi pada waktu nantinya, ya, sampai langit dan bumi yang baru. Ya, tujuan Allah adalah menciptakan keturunan-keturunan ilahi untuk menguasai, untuk mengisi bumi. Ya, siapa yang nantinya akan menghasilkan keturunan-keturunan ilahi? Ya, kita, gereja Tuhan, gereja sempurna. Ya, itu adalah pelajaran Bapak Ibu Saudara, bagaimana menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Siapa yang menghasilkan keturunan ilahi, dan siapa keturunan-keturunan ilahi itu? Ada lagi juga di dalam Wahyu, ada juga yang belum dibahas, Bapak Ibu Saudara, 2 saksi Allah yang kita kenalnya kalau di GPDI, Elia, Musa. Ya, itu nanti mereka yang akan menyelamatkan orang-orang Yahudi. Jadi sampai akhir pun orang-orang Yahudi itu tetap tidak percaya kepada Allah. Sampai pada akhirnya nanti ada ini di dalam Wahyu 11, ada 2 saksi Allah yang diutus untuk bersaksi kepada orang-orang Yahudi supaya mereka juga pun bisa selamat. Ya, itu adalah semua gambaran, Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah kita mendengar ini, setelah kita belajar ini, itu tadi pujian tadi, jangan lelah.
bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau cari tempat gereja di mana yang aman-aman saja, yang tidak ada perselisihan atau damai-damai saja, tidak ada Bapak Ibu Saudara ya. Karena firman Tuhan sudah mengatakan tiap hari dia sukar. Tidak ada waktu yang lebih baik. Setiap hari itu waktu semakin sukar. Ya, kalau kita sudah baca atau telah belajar tadi tanda-tanda apa-apa saja yang akan terjadi, kan semakin sukar. Tidak ada yang semakin baik. Bahkan kalau kita mendengar baru-baru yang di Sumatera ya, banjir, penjarahan dan segala macam, itu baru satu daerah Bapak Saudara. Ketika nanti bencana alam, semua akan mengalami. Kalau sekarang kan mungkin hanya di Sumatera yang kena, dari Jawa bisa kirim bantuan, dari mana-mana bisa kirim bantuan. Ketika nanti bencana yang akan kita alami ya di dalam antara yang keenam bencana alam itu, semua Bapak Ibu Saudara, bahkan mau tolong diri sendiri pun sulit, apalagi mau tolong orang lain. Ya, sampai banyak yang kabur, ya, banyak yang mencari tempat perlindungan. Ya, makanya sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan Matius 24 ayat 13, boleh kita baca sama-sama. Matius 24 ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-13. Kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Amin. Amin. Orang yang bertahan sampai kesudahannya. Saya sering katakan waktu di Bali, pada bingung kesudahannya itu kapan maksudnya. Kesudahannya itu cuma dua Bapak Ibu Saudara. Waktu kita habis, ya kita dipanggil Tuhan, atau Tuhan itu datang. Cuma dua kesudahannya itu. Waktu kita dipanggil Tuhan atau Tuhan itu datang. Nah masalahnya kita nggak tahu kapan kan kita dipanggil atau Tuhan itu datang. Tapi kita sudah belajar tanda-tandanya, kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah tapi kalau kita dipanggil Tuhan, nggak bisa dipelajari tanda-tandanya Bapak Ibu Saudara ya. Kecuali kalau dia kadang-kadang ada di rumah sakit udah sekarang dan belum juga dipanggil. Ya kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Jadi sebab itu, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, artinya itu setiap saat kita mengakhiri hidup kita di bumi ini, kita dipanggil Tuhan, itu kesudahan. Nah jadi sambil kita menanti, ya menanti waktu Tuhan, menanti kita dipanggil Tuhan, pengiringan dan pelayanan. Ya, pengiringan dan pelayanan harus lebih giat lagi, harus lebih sungguh-sungguh lagi. Matius 25 juga katakan, jadi hamba yang baik, dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Ya, meskipun dikasih cuma 1, jangan berkecil hati, jangan iri sama yang 2 talenta, sama yang 5 talenta. Tapi Tuhan mau intinya dikembangkan talenta ini. Ya, sehingga kita semua disebutkan hamba-hamba yang baik. Jadi jangan bilang, aduh pastor saya biasa aja, saya mau jadi jemaat yang biasa. Nggak ada Bapak Ibu Saudara, di Alkitab nggak ditulis jemaat yang biasa. Adanya hamba yang baik dan hamba yang jahat. Ya, jadi jahat itu tidak melulu kita mencuri, membunuh, ya, tapi tidak mengembangkan talenta pun dikatakan firman Tuhan itu hamba yang jahat. Jadi ketika ada kesempatan, ya Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan, apapun itu ya bagiannya, ambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan. Ya, tapi saya nggak bisa, saya nggak cakap. Musa, dia bilang sama Tuhan, dia sendiri dia nggak mampu, dia nggak bisa. Ya, tapi ketika kita mau belajar
menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan melangkah, pasti Tuhan mampukan. Ya, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Ya, itu namanya iman. Ya, iman Bapak Saudara. Jadi iman itu sesuatu yang bagi kita mustahil, bagi kita nggak mungkin. Ya, tapi kita mau melakukan itu. Ya jalan aja. Saya sering soal ini janji iman. Bukan minggu ya, tapi pernah saya pernah membahas soal itu janji iman. Karena orang salah mengartikan janji iman. Janji iman itu contoh. Nah, ada satu kegiatan mungkin, tapi saya mau janji iman, mau kasih 500.000, misalkan saya tulis 500.000. Tapi secara materi saya mampu, saya masih ada, saya masih bisa. Itu bukan janji iman, Bapak Saudara. Janji iman, ya, apa yang saudara anggap itu besar, yang tidak mampu, yang tidak bisa, tapi saudara berkasih dan saudara berjanji untuk memberikan itu, walaupun saudara pikir saya belum ada, saya nggak punya, gitu. Tapi saya mau kasih, itu baru janji iman. Ya, jadi yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah terpikirkan bahkan sekalipun dalam pikiran kita untuk kita lakukan, tapi kita mau, kita rindu, dan kita percaya kita bisa, itu janji iman. Ya, kalau kita punya uang 1 juta, kita mau janji iman, tulis 200, bukan janji iman, saudara, itu menyisihkan namanya ya. Tapi kita mau belajar, ini pengetahuan Bapak Saudara. Ketika kita janji iman, sesuatu yang kita anggap terlalu besar, sesuatu yang kita anggap kayaknya saya nggak mungkin kasih segitu, tapi saya mau, saya rindu, itu janji iman. Ketika saudara rindu dan mau, pasti Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan. Begitu juga dalam pelayanan kita. Terus saya mau bernyanyi di depan, mau dulu saudara, buka hati dulu mau. Tapi setelah dikasih kesempatan pelayanan, jangan lupa dikembangkan. Jangan segitu-segitu aja. Ya, karena kita mau kasih buat Tuhan itu kan maksimal. Dia tidak mau yang di situ-situ saja. Jadi belajar lagi. Wah, saya udah sering pujian, singer, swear, main musik, atau mungkin bagian apa saja. Tapi kalau saudara masih rasa, kok saya begitu-begitu saja, hati-hati. Berarti kita belum ada usaha untuk mengembangkan. Ya, makanya kita belajar sama-sama, Bapak Ibu Saudara dan saya juga, kita belajar di tempat ini sama-sama untuk selalu berkembang, untuk selalu mengembangkan talenta, karunia yang Tuhan berikan. Intinya jangan malu, ya, jangan malu, tapi harus mau. Ya, yang penting berusaha dulu, ya. Gak usah pikirin tetangga sebelah kiri kan mau bilang, ini terlalu begini, biarin, kita kan melayani buat Tuhan, ya. Tapi jangan juga kita terlalu sombong, saya buat Tuhan, tak peduli orang lain. Enggak, kita juga harus membuka hati kita, terima masukan, terima saran, ya. Jadi apa yang sudah dibangun, ya, kita juga sudah belajar soal membangun dasar, ya, dasar di atas batu dan pasir. Nah, tanya sendiri dalam diri kita ini lagi membangun di atas dasar apa? Ya, bangun dasar apa nih? Batu atau pasir? Nah, yang kita bangun di atas batu ini apa? Emas, perak, permata, atau rerumputan, jerami yang mudah dibakar, karena semuanya akan diuji. Sekali lagi, semuanya akan diuji. Jadi kalau kita lagi bangun pelayanan, bangun pengiringan, ya fokus aja sama Tuhan. Nggak usah pikirin mau dibilang kurang begini, sini terlalu, ya udah, biarin, kan kita yang melayani untuk Tuhan. Tapi tetap doakan, ya, doakan satu dengan yang lain, kiri dan kanan, depan dan belakang, kita doakan semua supaya kita sama-sama bertumbuh. Ya, emang di sini ada yang mau masuk ke dalam gereja yang tidak sempurna?
Nggak ada ya. Pasti semuanya mau masuk dalam yang sempurna, mau dikasih mahkota sama Tuhan. Ya, sebab itu sama-sama jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ladangnya Tuhan di mana? Di gereja saja? Di gereja saja? Tidak ya. Di mana saja kita ditempatkan, itu adalah ladangnya Tuhan. Jadi kita harus maksimal bekerja di mana saja Tuhan tempatkan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan.